Pemirsa, kuasa hukum Hotman 911 mendatangi rumah korban penyekapan dan penganiayaan di Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Ya, kedatangan tim ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Tim advokat dari Hotman 911 mendatangi kediaman keluarga YT, korban penculikan dan penyekapan oleh kekasihnya di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kedatangan tim untuk bertemu dengan keluarga korban untuk memastikan pendampingan hukum. Hingga saat ini korban yang mendapat perlakuan penyekapan serta penyiksaan selama kurang lebih 3 tahun masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Ya, menurut beliau ini kan kasusnya luar biasa sadis ya sebetulnya. Takutnya kan akan banyak korban-korban bermunculan, sedangkan si terduga pelaku itu kan masih ada di luar nih. Takutnya mengintimidasi atau ada dendam kepada siapapun. Nah, itu kan tugas kita memberikan pendampingan hukum dari Bang Hotman Paris sendiri di Hotman 911. Sementara melalui panggilan video, adik korban menyampaikan terima kasih kepada Hotman Paris karena bantuan dan kepeduliannya dalam kasus tersebut. Adik korban juga sempat bercerita mengenai kakaknya hingga meneteskan air mata. Yang pertama teteh diucapin banyak minta maaf teteh. Jadi udah ininya mah aduh gitu teteh nyesal gitu. Sama ini teh kan ngikutin kata-kata orang tua gitu. Hingga kini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku. Ya, pemirsa, seorang perempuan warga Antapani, Kota Bandung ini ditemukan dalam kondisi mengenaskan di wilayah Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung pada hari Minggu 13 Juni 2026 lalu. Ya, korban sempat hilang kontak dengan keluarga sejak tahun 2023 dan berikut kronologi singkatnya. Berdasarkan informasi, korban berinisial YTT dibawa pergi oleh pacarnya Taufik Hidayat sejak tahun 2023. Korban berkenalan dengan Taufik Hidayat tahun 2023 di konser musik di Bandung. Bahkan keduanya kemudian menjalin hubungan asmara. Korban bahkan sudah membawa Taufik ke rumahnya dan di Ranca Ekek, kemudian dikenalkan ke pihak keluarganya. Setelah itu, komunikasi korban dengan keluarga mulai berkurang hingga hampir terputus. Korban sempat mengatakan bekerja di Pasteur Bandung. Sejak tahun 2023 hingga pertengahan tahun 2026 tidak ada kontak dan juga kabar dari korban. Pada Minggu 13 Juni 2026, keluarga menerima pesan dari orang tak dikenal bahwa korban berada di IGD Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dan saat ditemukan, korban mengalami luka berat di wajah, kepala, mata, dan tubuh. Keluarga kemudian melapor ke Polda Jawa Barat. Sementara itu, Taufik Hidayat terduga pelaku melarikan diri. Terduga pelaku hingga kini masih dalam pencarian polisi. Pemirsa, kasus penyekapan seorang gadis muda di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung selama 3 tahun sangat memprihatinkan. Ya, anggota DPR RI Atalia Pratia mengunjungi korban dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Anggota DPR RI Atalia Praratia mengunjungi seorang gadis korban kasus penyekapan selama 3 tahun oleh kekasihnya di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Tak hanya itu, mantan istri Ridwan Kamil itu juga memajang wajah kekasih korban di media sosialnya dan meminta masyarakat membantu polisi menemukan terduga pelaku agar segera diproses hukum dan mendapat hukuman seberat-beratnya. Sementara itu, akibat kondisi yang sangat memprihatinkan, korban saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Korban dirawat di ruang isolasi dengan pengawasan ketat tim medis.
Ya, Nata dan juga pemirsa, ini terduga pelakunya kan sedang dicari oleh polisi. Jadi siapapun pemirsa yang mungkin mendapatkan informasi atau mengetahui informasi tentang keberadaan pelaku boleh memberikan informasi langsung kepada polisi ya, supaya ini segera diproses dan ditangkap begitu. Kalau memang betul-betul melakukan kejahatan separah itu. Sepakat, dan juga mungkin bisa dibantu oleh masyarakat untuk menyebarkan fotonya karena sudah DPO, jadi resmi, jadi legal karena udah DPO dari polisi. Kita berhak untuk menyebarkan, untuk memproses, mempermudah polisi untuk menangkap. Iya, tadi juga tersebut. kita sudah tampilkan fotonya. Jadi mohon berikan informasi jika mengetahui keberadaannya. Dan juga ini menjadi pelajaran ya untuk kaum muda, siapapun dia, kalau baru kenal dengan orang yang belum dikenal sebelumnya begitu, kita nggak tahu asal usulnya, backgroundnya, mungkin perlu hati-hati walaupun sudah dibawa ke rumah waktu itu. Tadi ceritanya kan sudah dibawa ke rumah ya, tapi kan kita nggak tahu backgroundnya seperti apa. Betul. Dan kita ke informasi lainnya pemirsa. Refli Harun, penasihat hukum Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa berkunjung ke RS Polri untuk berkoordinasi terkait dengan pelimpahan berkas yang akan dilaksanakan pada Senin pagi. Refli Harun mengungkapkan kondisi kesehatan Roy Suryo dan Dr. Tifa masih di bawah 50% sehingga tidak disarankan untuk banyak beraktivitas. Menurutnya, Dr. Tifa masih menjalani perawatan dalam keadaan mengenakan infus. Terkait dengan pengajuan penangguhan penahanan, Refli mengatakan tim penasihat hukum sudah mempersiapkan berkas untuk diajukan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Diketahui penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya akan melimpahkan berkas ke Kejari pada hari Senin pukul 8 pagi ini. Pemulangan ke Polda, dan itu memang ada upaya untuk melakukan itu, cuma kami para lawyer berkeberatan karena kondisi objektif pasien. Jadi baik Mas Roy maupun Dr. Tifa itu masih dalam kondisi yang tidak layak untuk pulang. Dr. Tifa bahkan masih diinfus, Mas Roy indikator penyakit yang ada parameternya itu saya nggak sebutkan secara spesifik kan tidak etis, itu masih tinggi. Dan bahkan Mas Roy tadi dikasih obat juga Dr. Tifa. Nah, karena kondisi objektif pasien, kami kemudian berkeberatan. Selain itu, tidak pernah, tidak hanya tidak lazim, tidak pernah rumah sakit ini memulangkan pasien di atas pukul 11. Jadi kalau misalnya memulangkan pasien malam hari seperti ini, itu sangat tidak layak dan berbahaya bagi pasien, yang melanggar undang-undang kesehatan, melanggar Permenkes dan lain sebagainya. Senin dini hari, polisi dan sejumlah simpatisan Roy Suryo dan Dr. Tifa masih memadati gedung rawat inap RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kondisi ini terjadi jelang pelimpahan tahap kedua kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ke kepolisian dijadwalkan dalam yang waktu dekat akan dilakukan pada hari Senin pagi. Selain barang bukti, kedua tersangka Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma juga harus dibawa oleh penyidik kepolisian untuk diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dalam proses pelimpahan ini sempat terjadi penolakan oleh pihak kuasa hukum tersangka. Lantaran sebelum dilimpahkan, kedua tersangka harus dipulangkan kembali ke rumah tahanan Polda Metro Jaya yang direncanakan dilakukan pada hari Minggu malam. Kondisi kesehatan kedua tersangka, baik Tifa dan Roy Suryo, yang masih membutuhkan perawatan membuat kuasa hukum kembali melakukan protes. Usai negosiasi, polisi dan kuasa hukum sepakat untuk membawa Roy Suryo juga Tifauzia pada Senin pagi nanti untuk menjalani pelimpahan tahap kedua Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, sebelumnya Roy Suryo dan Dr. Tifa menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya, kedua tersangka dirawat usai ditangkap penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat kemarin. Roy Suryo dan Dr. Tifa masih menjalani rawat inap sejak Jumat malam di gedung Anton Sujarwo, Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebelumnya kedua tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo sempat menjalani pemeriksaan kesehatan di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Polri. Pak, tolong geser dulu, geser Pak, geser. Tolong geser. Geser dulu. Santai. Periksanya apa namanya Mas Roy? Mas Roy.